Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bepom. Halo. Hai. Jumpa lagi dengan Asira dalam Porena Podcast bareng AOC Balai Besar POM di Makassar. Kali ini episode spesial kita dalam rangka perayaan Hari Sumpah Pemuda. Saya kedatangan kakak-kakak agen perubahan Balai Besar POM di Makassar yang saat ini sedang merekam podcast kita di studio Maca, markas AOC Balai Besar POM di Makassar. Ada koordinator AOC kita, Kakak Henry, ada Kakak Ancu, Halo. ada Kakak Fani, hai, Kakak Irma, ada Kakak Aris, dan Kakak Dayat, dan saya sendiri Asira. Yeay! Nah, Sobat Bepom, hari ini kita akan bercerita sedikit tentang tugas dan fungsi Badan POM RI, khususnya Balai Besar POM di Makassar. Ini sebagai informasi kita buat teman-teman yang saat ini lagi ikut tes CPNS untuk memenuhi formasi Badan POM RI. Masa rekrutan ya? Iya, lagi Termasuk informasi kepada masyarakat. iya, bahwa seperti ini loh gambaran umum tentang pekerjaan kita di Balai ada POM. di Badan POM. Nah, Sobat Bepom, sebagai gambaran Balai Besar POM di Makassar terdiri dari 5 fungsi, yaitu fungsi pemeriksaan, ada fungsi infokom, fungsi penindakan, fungsi pengujian, fungsi tata usaha. Secara umum, apa sajakah tugas fungsi pokok dari kita ini? Tatatang. Kita mulai dari fungsi pemeriksaan ya Kak Asira. Di pemeriksaan itu ada 2 bagian, sertifikasi dan inspeksi. Nah, untuk apa saja sih yang dikerjakan oleh teman-teman di sertifikasi bisa dijelaskan oleh Kakak Irma. Oke, untuk sertifikasi ya, bagian Ya. sertifikasi. Oke. Untuk sertifikasi sendiri, Badan POM kan memiliki 2 fungsi pengawasan, yaitu Ya, pre-market dan post-market. post-market. Apa bedanya? Nah, untuk pre-market sendiri adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar dari masyarakat. Sementara post-market adalah pengawasan yang dilakukan terhadap produk obat dan makanan Yang sudah setelah beredar. dia beredar di pasaran, di masyarakat. Nah, sertifikasi sendiri dia berfungsi pada bagian pre-market. Jadi sebelum beredar di masyarakat, fungsi sertifikasi sudah memastikan mutu dan keamanan dari obat dan makanan yang beredar di pasaran untuk masyarakat. Oke. Apa saja sih obat dan makanan itu? Nah, obat dan makanan yang masuk ke dalam pengawasan BPOM itu antara lain obat, Ya. bahan obat alam, kosmetik, obat tradisional, Suplemen kesehatan. suplemen kesehatan dan pangan olahan. Tadi obat tradisional itu sebenarnya Oh iya, sudah berubah sudah masuk jadi jadi obat bahan alam bahan alam. per tahun ini. Ya. Tahun lalu tahun ini. Tahun lalu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, istilah obat tradisional berubah jadi Oh, obat Obat bahan alam. alam. Jadi obat dan makanan itu sebenarnya itu semua ya? Iya, Komoditi itu ya? benar. Jadi nggak cuma 2 obat dan makanan, enggak. Mungkin Iya. selama ini banyak yang berpikir obat dan makanan itu hanya obat saja sama makanan. Iya, betul. Ternyata Padahal isinya kosmetik juga banyak. masuk. Kosmetik masuk. Iya. Lanjut Kak. Dari Balai Besar POM di Makassar sendiri itu kita memiliki inovasi namanya pedang uang baso. Ya. Nah, pada inovasi ini kita mendampingi pelaku usaha yang memproduksi obat dan makanan. Jadi kita mendampingi mulai dari proses registrasi, proses pengurusan izin berusaha, sampai dengan proses keluar izin edar dari produk tersebut yang bisa dirilis beredar di masyarakat. Sekomplit itu. Iya, jadi mulai dari izin produksi, sarana, serta produknya, semuanya kita dampingi Dampingi, untuk sampai keluar ya. sampai keluar izin edar dari produk itu. Selain itu ada juga layanan SKI, surat keterangan impor maupun SKE, surat keterangan ekspor. Nah, ini untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk mengekspor maupun mengimpor
bahan baku ataupun produk jadi dari obat dan makanan Dari luar negeri. dari luar negeri. Untuk bisa diedarkan di Indonesia atau untuk dipakai Iya. sendiri. Bisa dipakai sendiri melalui jalur khusus. Kemudian kalau untuk Diedarkan kembali. diedarkan kembali dia harus menggunakan melalui SK. registrasi lagi. Iya. Salah satu persyaratan dari SK itu adalah produk tersebut sudah memiliki. Iya. Tadi tentang sertifikasi. Iya. Untuk di bagian inspeksi itu untuk menjamin keamanan mutu produk yang berada di Indonesia. Itu mulai dari produksinya Mulai dari hulu ya. sampai distribusinya. Diperiksa semua. Iya, di bagian ini juga mengawasi juga bagian iklannya. Kan banyak iklan-iklan yang kita lihat, mulai benar. dari di jalan-jalan, di medsos, di televisi, itu juga masuk dalam pengawasan Badan POM. Termasuk di YouTube juga tuh. Ya, Jadi itu kan termasuk tiang listrik. medsos. Ya, di tiang listrik pun masuk. Dia masuk dalam Produk yang diawasi. Yang Iklan- diawasi. iklan rokok. Jadi Ya. obat dan makanan itu tadi. Ya, Cetak, betul. cetak. Termasuk iklan rokok kan Bu ya? Untuk produknya sendiri pengawasannya gimana? Nah, itu bisa dari pengawasan rutin ataupun juga ada yang Intensifikasi. intensifikasi di lapangan. Terus ada juga dari bagian penindakan. Kalau misalnya ada produk-produk yang ilegal yang beredar itu kan sudah masuk ke ranah penindakan. Untuk inspeksi dulu itu biasanya melalui pemeriksaan rutin. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada orang atau orang berseragam Badan POM belanja di suatu tempat dalam jumlah banyak, itu sedang melakukan pengawasan rutin. Sampling Jadi ya, bukan Bu? shopping Iya, ya? sampling. Oh, itu namanya. sampling. Jadi Shopping. Nah, kira membeli shopping. produk yang beredar di masyarakat. Untuk Jadi selanjutnya? untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Pengujian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan rutin ini antara lain dimulai dari termasuk diantaranya pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian, termasuk pengawasan label dan iklan, Iklannya ya. serta Pembelian sampling. pengambilan sampling Sampling. produk obat dan makanan tadi. yang beredar. Yes, ya, yang beredar. Berarti itu semuanya untuk memastikan bahwa Keamanan mutu. ketika mereka mengedarkan mutunya akan tetap sama ketika mereka mendaftarkan. Ya, betul. Iya, benar. Selain itu, fungsi apa lagi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi yang sangat disenangi di masyarakat itu adalah fungsi infokom, di mana disinilah sumbernya semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin bisa disampaikan oleh Kakak Aris. Oke. Aduh. Iya, jadi kalau semua UPT Badan POM itu hampir sama-sama fungsinya ya. Dan gue juga di Makassar. Jadi fungsi infokom itu tugasnya kayak memberikan informasi dan edukasi gitu. Nah, kalau secara garis besarnya itu infokom itu ada dua. Ada kegiatan ProPN, itu kegiatan program prioritas nasional. Di mana kalau kegiatan program prioritas nasional ini program yang sudah ditetapkan dari pusat gitu ya, dan bukannya dari pusat, tapi ini secara nasional dibuat agar supaya Melindungi masyarakat. apa namanya bisa melindungi masyarakat secara lebih ketat lagi gitu ya. Contohnya kayak kegiatan sekolah ya, Kak. Sekolah. Kegiatan sekolah, kegiatan desa, Oh, pasar, iya. gitu. Itu kita PJAS itu masuk juga. iya PJS Masuk, itu iya, tadi ya, masuk sekolah. Jadi Masuk di sekolah. itu masuk dalam ranahnya infokom. Jadi infokom itu turun untuk memberikan edukasi kepada sekolah, kepada petugas pasar juga. Kita bentuk ada kader-kader di situ, ada kader keamanan pangan desa gitu. Ya. Jadi kita berharap dengan adanya program prioritas nasional ini semua bisa terjangkau gitu, Kak. Gitu. Jadi kita berkolaborasi juga, bukan hanya dari infokom, kita melibatkan juga dari teman-teman pengujian yang kadang-kadang kita panggil untuk melakukan sampling juga di pasar, ada di Pengujian desa juga, langsung. pengujian langsung juga ada. Gitu. Berarti misalkan lagi turun nih, misalnya masyarakat ada yang mau datang mengujikan sampelnya bisa. Kalau itu kan sebenarnya ada kita punya program namanya Mantapol gitu. Mantapol itu khusus untuk kosmetik sama pangan ya. Kosmetik sama pangan di mana di situ diadakan secara terpadu, tapi dimotori sama Infokom yang dimana ini inovasi kita punya namanya dulu awalnya Molkika, mobil laboratorium Molkika, ya. keliling gitu, kosmetik aman. Tapi kemudian dikembangkan menjadi beberapa layanan, termasuk layanan pengujian, layanan sertifikasi gitu. Jadi ada informasi edukasi gitu. Iya. Ya,
Seperti itu inovasi yang ada di Infocom. Terus kalau bagiannya lainnya itu subbagian dari Infocom itu ada program non pro PN gitu ya. Selain Jadi PN, ya. selain pro PN. Jadi itu kegiatannya seperti apa? Kegiatannya kayak pelayanan publik gitu ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman datang di kantor kami akan dilayani oleh beberapa staf kami yang berjaga di loket pelayanan publik, itu akan memberikan edukasi, memberikan melayani tentang pengaduan. Kemudian juga di situ juga ada sertifikasi ya kan. Ada sertifikasi juga, ada juga pengujian yang stay di loketnya itu sendiri gitu. Terus untuk Karis, kalau kita ingin mendapatkan informasi dari informasi obat dan makanan, kita harus ke harus ke Badan POM. Oh, tidak mesti. Itu salah satu alternatifnya. Jadi kalau umpamanya ada masyarakat mau mendapatkan informasi tentang obat dan makanan, itu bisa datang langsung. Tapi bisa juga melalui media sosial kita gitu. Media sosial, terus juga bisa melalui WhatsApp. WhatsApp kita itu ada di 0852 satunya 5 kali, kemudian 533. Bisa di sini mungkin. Ya, bisa dilihat di sini nanti. Jadi di situ bisa melakukan pengaduan juga. Tapi pengaduan itu harus dengan identitas yang jelas ya. Jadi kalau mau melakukan pengujian nanti supaya kita tidak menimbulkan adanya fitnah gitu. Kalau kita mau mengadukan suatu produk tapi tidak jelas ini diadukannya gitu. Jadi kita harus lengkap dengan identitas. Kalau yang di kabupaten-kabupaten itu? Ya, kabupaten-kabupaten gimana? Oh kan ada juga mall pelayanan publik. Oh iya betul. Jadi kita di sini ada Jadi tidak perlu ke Makassar kan? iya betul. Jadi kita ada mall pelayanan publik yang sudah berjalan itu sekarang 4 mall pelayanan publik, ada di provinsi itu sendiri, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sudah di Kabupaten Goa, kemudian Kabupaten Sinjai dan Wah, itu kampus saya itu. dan Pinrang gitu. Oh, Jadi gitu. Dan tentunya diharapkan di tahun 2025 seluruh Kabupaten kota. Iya betul. Sudah ada kawasan paling besar di Makassar, tentunya akan terlayani. Iya, mall pelayanan publik. Jadi ada sekitar 17 kabupaten kota, tapi masih ada beberapa yang belum memiliki MPPK. Jadi bisa kita berharap nantinya bisa memiliki semua. Iya. Ya, itu kalau dari fungsi Infocom Kak. Seperti Iya. itu. Nah, Sobat Bepom, tadi kan fungsi pemeriksaan dalam pelaksanaan tugasnya mereka menyampling sampel dari sarana yang diawasi. Nah, selanjutnya sampel-sampel tersebut akan diteruskan ke bagian pengujian laboratorium. Sekedar pemberitahuan, kita Laboratorium Makassar ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melakukan pengujian obat dan makanan. Nah, untuk pengujian ini bisa dijelaskan nanti sama Kakak Dayat. Ya, oke, Kakak Asira. Jadi, kakak teman-teman sekalian, pada dasarnya dari 7 orang kita ini, teman-teman AOC, kakak Ranger ini, sebenarnya basicnya itu sudah ada semua terkait pengujian. Mereka itu XX pengujian yang disebar di beberapa fungsi. Jadi di pengujian sendiri itu pada dasarnya kita berdasar dari beberapa dokumen mutu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin sudah pada tahu bahwa di beberapa mutu itu terkait SNI, ISO itu di Balai Besar POM di Makassar itu sudah ada 3 ISO. Sudah terakreditasi. Ya, ada yang terakreditasi, ada yang tersertifikasi. Jadi yang terakreditasi itu level paling level tingginya itu adalah 1725 2017. Itu kita ada LP 199 IDN. Jadi itu LP tua ya, 2012. Nah, itu terkait laboratorium pengujian. Nah, selanjutnya itu terkait sistem manajemen anti penyuapan. Kita juga punya baru-baru ini Kakak. Sudah tersertifikasi juga. Tersertifikasi juga 37.001 2016. Nah, itu terkait SMAP. Nah, Apa itu SMAP? sistem manajemen anti penyuapan. Jadi yang bribery, yang penyuapan, yang kita termasuk. Berarti kalau misalkan masyarakat menemukan nih ada dugaan penyuapan mungkin ya bagi petugas yang lagi ada berjalan, apakah dia bisa melaporkan atau bagaimana? Ya, jadi kita ada inovasi ya.
inovasi apa ya namanya? Tabel lapor Pak. Ya, Nomornya ada di sini. Nah, nomornya nanti ada di sini. Mungkin itu di Pokja pengawasan ya kakak ya. Nah, itu juga ada satu lagi. Ya kan ada yang langsung itu yang Talapa itu yang langsung koneksi dengan Ibu Kebale. Iya. Itu. Talapa. Iya. Nah, yang pusat itu yang Integritas Ya. bisa diakses melalui website ya. Iya, kami lanjut ke pengujian. Iya. Maaf interupsi. Iya emang sih nyambung soalnya. Iya. Jadi yang satu lagi 9001. Nah itu tadi 9001 itu yang mengatur terkait manual organisasi. Jadi Badan POM itu melakukan proses bisnis melalui manual organisasi. Manual organisasi itu ada beberapa hal termasuk semua fungsi yang terkait di situ. Dan untuk pengujian itu ada POM 06 namanya. POM 0601 itu terkait pengujian eksternal dan POM 0602 terkait pengujian internal. Nah, di Balai Besar POM di Makassar pada khususnya dan Badan POM pada umumnya itu menyebutnya seperti yang Kakak Fani bilang tadi, Ya, yang internal bahwa itu kan. ada beberapa komoditi. Ya. Ada 5 Kak ya? Ya, jadi Jadi kita labnya kita juga ada 5 begitu. ada 4 ya, kan ada yang gabung obat bahan alam dengan suplemen kesehatan itu satu lab. Lab keduanya adalah lab kosmetik, lab ketiganya adalah lab obat, lab keempatnya adalah lab pangan dan olahan. Ada 5 lab, tapi itu yang mikrobiologi itu mengatur semua komoditi. Jadi kan sampel yang masuk di kita itu ada kimia dan mikrobiologi. Ya, berarti- Mikrobiologi itu mengatur semua komoditi, sementara yang di kimia itu masing-masing komoditi. Oh iya. Nah, untuk memastikan bahwa ini obat dan makanan aman dan sehat bagi masyarakat, di Balai Besar POM di Makassar itu memiliki 3 hal untuk laboratoriumnya. Pertama, SDM-nya pastinya unggul. Ya. Sarana dan prasarana itu sudah ada karena kita termasuk laboratorium regional. Iya. Ya. Di regional beberapa balai. Ya. Dulu ada loka ya tambahan. Sekarang juga masih ada loka tambahan untuk regional. Nah, yang ketiga adalah pastinya Bali. Makanya kita sudah punya SNI tadi. Untuk memastikan bahwa hasil uji kita ini bisa Hasil uji dipercaya. kita valid. Nah, itu yang kita sangat harapkan kepada kantor kita bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat bagi masyarakat pada khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan pada umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin kakak. Iya. Asik. Yang keempat dan tugas ya. Nah, Sobat Bepom, kita juga sering mendengar ya di masyarakat ada produk yang tidak terdaftar, produk berbahaya. Atau Itu produk kira-kira palsu. di Balai POM Makassar ada nggak ya bagian yang mengatur itu? Iya. Penasaran? Yuk kita dengarkan penjelasannya Kakak Henry tentang pengaturan tentang itu. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Asira. Jadi salah satu fungsi di Badan POM khususnya di Balai Besar termasuk Badan Makanan di Makassar yaitu adalah fungsi penindakan. Iya. Di mana fungsi ini memiliki tujuan yaitu pencegahan dan pemberantasan kejahatan di bidang obat dan makanan. Secara garis besar fungsi ini memiliki 4 subfungsi. Iya. Untuk pelaksanaannya, yang pertama adalah subfungsi pencegahan kejahatan obat dan makanan. Kedua, subfungsi cyber, Ya. di mana pada subfungsi ini melaksanakan tugas patroli cyber. Jadi kita melakukan patroli cyber ke media sosial, Itu marketplace dan sebagainya. apa saja itu? Tujuannya untuk rekomendasi takedown, untuk men-takedown akun-akun yang mengedarkan obat dan makanan, termasuk di dalam tadi kosmetik, suplemen kesehatan, termasuk pangan olahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langsung di-takedown ya? Di-takedown, request Jadi takedown. iklan-iklan yang biasa Iya. menyesatkan itu ya? Iya, termasuk Itu, akun-akun, link-link dan sebagainya, serta profiling terhadap akun-akun di secara online untuk memprofiling tadi akun-akun ini apakah terkait dengan kejahatan obat dan makanan. Selain itu, subfungsi yang ketiga adalah subfungsi intelijen atau investigasi. Iya. Di mana di sini kita petugas yang ada di fungsi penindakan memastikan secara langsung maupun tidak langsung apakah memang ada dicurigai atau ada dugaan suatu tindak pidana kejahatan yang terjadi atau tidak. Nah, itu kita lakukan investigasi. Dan subfungsi yang terakhir adalah yang keempat adalah
subfungsi penyidikan. Iya. Di mana pada subfungsi ini memiliki fungsi untuk membuat terang istilahnya dalam hukum ya, tindakan-tindakan yang oleh penyidik, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil Badan POM untuk menemukan alat bukti terhadap suatu tindak kejahatan, dugaan tindak kejahatan yang terjadi di bidang obat dan makanan, sehingga membuat terang suatu tindak pidana itu, perkara itu, serta menemukan tersangka di balik kejahatan itu. Iya. Nah itu tadi, jadi ada pemberantasan melalui pencegahan, cegah tangkal, termasuk penggalangan stakeholder dan sebagainya, termasuk pemberantasan melalui step-step subfungsi tadi itu. Iya. Namun tentunya pada pelaksanaan fungsi penyidikan ini, petugas penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar POM di Makassar itu berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor aparat penegak hukum, khususnya seperti pihak kepolisian dan kejaksaan, dan tentunya beberapa instansi lain melalui program Justice Cooperative System dengan instansi yang biasa kami gandeng seperti Bea Cukai, Kementerian Hukum dan HAM tentunya, serta lembaga-lembaga atau institusi lainnya seperti itu. Yang mana tujuannya kami melakukan ini tentunya tidak langsung kepada menghukum seseorang, tapi ada unsur pembinaannya dulu, sampai dengan kalau tidak bisa dibina lagi, kita tentunya akan melakukan pemberantasan secara hukum di bidang kejahatan obat dan makanan. Seperti itu. Oh iya. Jadi Sobat Bepom, tadi dari keempat fungsi ini, fungsi utamanya adalah perlindungan maksimal terhadap masyarakat. Nah, di samping 4 fungsi ini masih ada satu fungsi lagi yang tak kalah pentingnya dibanding fungsi-fungsi tersebut, yaitu fungsi tata usaha yang menaungi kita semua yang ada di dalam Balai Besar POM di Makassar ini. Mungkin fungsi tata usaha bisa dijelaskan oleh Kakak Ancu. Ya, terima kasih. Mungkin fungsi ini jarang terdengar, tapi perannya sangat penting juga ya. Sangat vital kan? Selalu dirasakan. Kalau kita lihat dari payung hukumnya, sesuai peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan teknis itu, yang pertama itu tugasnya itu penyusunan rencana, program dan penganggaran. Jadi mereka yang menyusun rencana, program dan anggarannya dari sisi uang. Ya. Terus sudah disusun perencanaan, program dan anggarannya itu. Yang kedua itu pelaksanaan pengolahan keuangan. Jadi setelah rencana dikelola, terus bukan cuma uangnya yang dikelola, barang milik negara juga dikelola. Nah, terus yang ketiga itu pengelolaan persuratan dan karsipan. Kebetulan ini ada fungsionalnya. Iya. Ada fungsionalnya satu orang. Selanjutnya pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu. Ya, ini ada kaitannya juga dengan pengujian. Terus pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian. Nah, Banyak juga ya. urusan kepegawaian ini mulai dari pegawai diusulkan, direncanakan, Termasuk ini yang teman-teman PNS ini ya. direkrut, di pelaksanaan ujiannya sampai pensiun. Ya. Termasuk juga kenaikan pangkatnya, golongannya, gajinya, pengembangan kompetensinya, pelatihannya dan sebagainya. Sangat vital Kak ya. Banyak sekali sebenarnya. Terus yang terakhir pengolahan informasi dan komunikasi. Ini juga yang terkenal ini. Di mana-mana dicari, kalau internet mati, cari ya. IT ya. Cari ke Ancu. VVIP ya. Perbaikan Very alat important. elektronik, termasuk komputer dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari garis besarnya itu ada 4 ya. Yang pertama kita biasa istilahkan bagian kepegawaian. Nah, Kepegawaian. bagian kepegawaian, yang kedua bagian keuangan, terus biasa disebut juga bagian perlengkapan, terus tim IT. Nah, di perlengkapan itu tempat penyiapan sarana dan prasarana, Contohnya termasuk ini ya, ATK. Termasuk ini. Nah, kalau alat-alat seperti ini ada juga bagiannya di keuangan. Itu pejabat pengadaan, PPK yang mengadakan semua ini. Dia termasuk perlengkapan ya. Iya. Perlengkapan. BMN, BMN, ya, mulai dari dibeli, dipelihara,
terus dimusnahkan. Pemusnahan. Iya. Pemusnahannya Ada yang semuanya memusnahkan. terdokumentasi. Termasuk pelelangan juga tuh, biar kan biasa ada pelelangan tuh. Kalau masih bernilai, sudah dinilai dari KPK itu masih bisa dilelang. Oh. Kalau tidak, ya ada dimusnahkan sesuai peraturan yang ada juga. Mungkin itu Kak Sir. Iya. Jadi benar-benar TU ini melingkupi kita semua dari A sampai Z. Keperluannya kita, kebutuhannya kita, Iya. Dia bekerja di balik Mengurus. layar. mengurus kita semua. mengurus Kemaslahatan pegawai. Namun tentunya dalam pelaksanaan fungsi tugas pokok serta kewenangan yang ada dan telah dilaksanakan pada sekalian tadi, Iya. kita sebagai ASN. aparatur sipil negara atau ASN Balai Besar POM di Makassar tentunya dalam menerapkan fungsi tugas pokok dan kewenangan tersebut itu berpaku atau berpedoman pada core value ASN, yaitu berakhlak. Nah, ini yang penting. Jadi kita perlu juga menyampaikan bahwa apa itu berakhlak. Mungkin nggak kata ya? Ya, jadi berakhlak itu terdiri dari beberapa komponen. Ya. Saya mulai dari ber mungkin ya. Ya. Jadi ber itu panjangnya adalah berorientasi pelayanan. Isinya itu ada 3. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Wih, Nah, ini yang penting, perbaikan tiada henti, melakukan perbaikan tiada henti. Tiada henti. Always ya. Iya. Oleh tidak. Mengikuti Sepanjang perkembangan. masa. Ya. Oke, kalau nilai yang berikutnya itu ada akuntabel. Nah, akuntabel ini di mana kita harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi gitu. Jadi di Badan POM ini sangat menjunjung tinggi integritas. Itu yang sangat diutamakan di Badan POM. Kita kan sudah BK juga ya. Ya betul, WBK wilayah bebas Bentar lagi korupsi. Nama BPK. Amin. Amin. Menuju WBBM gitu. Dan juga kita di Badan POM selalu menggunakan kekayaan barang milik negara ini sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi barang-barang milik negara yang ada ini ya Jangan dibawa pulang. Ya betul. Digunakan tidak untuk pernah kepentingan ya. pribadi. Tidak Ada berita caranya itu pada saat dipinjam. Nah, betul. Gitu. Terus ya itu tadi tidak menyalahgunakan juga jabatan kita. Jadi kita tadi ada fungsi pengawasan dan ini kan kita rawankan, maksudnya berhubungan dengan masyarakat luas kan ya. Jadi ya ada nanti konflik of interest gitu. Jadi benturan kepentingan. ya benturan kepentingan. Jadi ya kita sangat menjunjung tinggi itu namanya akuntabilitas dengan tidak melakukan hal yang seperti itu gitu. Selanjutnya huruf K itu kompeten ya. Kita sebagai ASN itu harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi diri. Itu untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi kita harus berusaha memposisikan diri kita, meningkatkan kompetensi diri kita untuk menjawab tantangan yang ada, yang selalu berubah. Yang kedua, kita juga harus saling membantu ya dalam hal belajar, kita membantu orang lain. ya. Iya benar. Ini yang penting ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah apa ya? Kita harus melaksanakan tugas atau pekerjaan kita itu dengan kualitas maksimal. yang terbaik. Selaras dari yang saya bilang tadi, SDN nyolek harus unggul. Iya. Iya. Jadi Bukan- dimanapun kita, apapun pekerjaan Semuanya. kita harus melaksanakan yang terbaik. Bukan hanya lab, tapi semua fungsi. Betul. Mantap Pol. Nah, teman-teman, selanjutnya huruf H itu melambangkan kata harmonis. Jadi kita harus mampu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Tidak boleh pilih-pilih. Misalnya saya cuma mau berteman sama ini deh karena Betul. saya satu kampung. Iya. Betul. Atau saya cuma mau berteman sama ini deh karena dia pintar. Jadi kita itu harus bisa bersama dengan siapapun, bekerja sama dengan siapapun. Dan selanjutnya kita harus bisa saling menolong. Jangan hanya kita saja mau ditolong ketika orang lain butuh kita pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak kenal, padahal ini kan untuk kepentingan organisasi kita. Dan kita dalam hal ini harus berusaha membangun lingkungan kerja yang kondusif agar setiap kita bisa bekerja tanpa mengganggu orang lain, dan sebaliknya begitu. Dengan demikian kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Untuk grup L, loyal,
itu kita sebagai ASN harus memegang teguh ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga harus setia kepada NKRI dan menjaga nama baik ASN. Kita juga harus menjaga nama baik pimpinan kita, instansi dan negara kita. Kalau diri Dan sendiri, yang paling penting, nah baik diri sendiri juga. ini kan sebagai ASN berarti Iya. juga harus menjaga nama baik diri kita sendiri. Pastinya kan. Iya. Dan yang paling penting itu kita harus menjaga rahasia Negara jabatan dan negara. Betul. Sip. Selanjutnya huruf A, adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi ada dua perubahan sangat cepat, yaitu terkait peraturan, regulasi, dan perkembangan teknologi. Jadi kita harus cepat menyesuaikan. Selanjutnya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ini anak OSI ini dituntut untuk terus melahirkan inovasi Iya, untuk iya. mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Betul sekali. Sebenarnya bukan cuma anak OS ya, semua Ya, kita semua. dituntut Bisa semua. sebagai kita, seorang kita ASN. sebagai agennya gitu. Akhirnya, kalau bisa kita semua agen. pegawai melahirkan inovasi-inovasi di masing-masing tempatnya. Terus bertindak proaktif. Nah, ini yang penting ini, jangan saling menghasut ya. Selanjutnya, Ya, tentu yang nilai dari portfolio berakhlak itu terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini penting kata-kata sekalian, karena pada nilai kolaboratif ini tentunya menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai ASN itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, baik secara internal maupun eksternal tentunya. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, baik secara pribadi nilai tambah kita maupun kepada organisasi, dalam hal ini Balai Besar POM di Makassar. Tentunya Badan POM atau pemerintah Republik Indonesia secara umum. Sebenarnya terakhir adalah menggerakkan kemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama tentunya seperti itu. Nah, itulah tadi dari nilai-nilai core value ASN berakhlak yang tentunya Badan POM juga memiliki budaya kerja. Budaya kerja yang menjadi patron dalam kita bekerja dan sehari-hari itu budaya apa? Pikir itu sendiri adalah kepanjangan dari profesional, integritas, kredibel, kerjasama tim, inovatif, dan responsif. Tentunya core value ini bersinkronisasi dengan budaya pikir, organisasi pikir. Seperti itu. Jadi salah satu tugas dari agen perubahan tentunya adalah melakukan internalisasi, bukan hanya kepada diri kita, tapi lingkungan kita kepada seluruh pegawai, termasuk pihak eksternal tentang keberadaan nilai core value ASN berakhlak dan nilai pikir ini, yang tentunya nanti bukan hanya internalisasi atau sosialisasi, tapi menjadi acuan kita dalam bertindak atau bekerja sehari-hari. Seperti itu. Sebagai POM, itulah tadi gambaran mengenai tugas dan fungsi kita di Balai Besar POM di Makassar. Harapannya podcast kita ini dapat menambah wawasan terutama bagi adik-adik calon CPNS CASN Balai Besar POM di Makassar. Kita dapat kebagian nggak CASN? Tidak, karena sudah bilang. Tahun ini tidak ada. Tahun ini tidak ada. Tahun depan kita tambahan CASN. Nah, Sobat Bepom, ingat Ki, informasi obat dan makanan jangan percaya apa kata orang, tapi percaya Kata Badan POM solid, loyal, tanggung, pantang menyerah. Balai Besar POM di Makassar. Ewako. Sampai jumpa di podcast berikutnya. sampai jumpa di podcast berikutnya. Apa Porena podcast bareng sama cewek POM di Makassar. Selamat Ki. Selamat.